besar ya? Bilangnya berapa ya? Untuk apa Pak, uangnya Pak? Terus uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi ya? Mas loh, kawan. Kamu ada 2 lagi itu laporan ke kami itu 300 juta. Sinten ini akan ibu ke? Hah? Itu ada 2 itu. Nanti kamu gilir kan? Ya. Bukan yang paparan rilis, paparan saya mana? Dulu ya. Yang tujuannya adalah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar di jajaran kabupaten pertama dan kota kedua sampai dengan kota keempat dengan total 706 ton. Jagung ini juga merupakan komoditi atau tanaman favorit daripada petani di kabupaten. Buat kebijakan untuk menstabilkan harga, salah satunya adalah harga padi, harga beras dan juga jagung. Dua ancaman atas nama tersangka DAM, warga. Baik rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polresta Pati juga melaksanakan membantu perluasan penanaman jagung sebagai yang berbasis IT, ya, terkait dengan aduan layanan online, baik dari nanti untuk secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kasat SDP. Oh ya, tersangkanya ternyata dari alamat desa Sukoharjo, Kecamatan Arborejo, Kabupaten. Kelihatan di belakangnya. Ya, terima kasih Bapak Kasat. Jadi berakhirnya Gimana? Dan yang SMA tadi itu orang mana? Yang SA perempuan itu. Yang SA ini kemana Pak? Ayo Mas. Baik. yang kerugiannya cukup besar, yaitu sebesar 1.050 juta rupiah. Ini Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media. Hari ini kita dari Polresta Pati akan melaksanakan rilis akhir tahun, ya, terkait dengan kinerja Polresta Pati dan jajaran. Kita selama tahun 2025 ini di samping melaksanakan tugas-tugas Polri
kita melaksanakan tugas membantu dalam rangka program-program pemerintah. Salah satunya program pemerintah terkait dengan MBG, kemudian berikutnya terkait dengan ketahanan pangan, dan juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga sembako. Ya. Rekan-rekan, langsung saja bahwa Polres Pati selama 2025 ini melaksanakan segala upaya tugas pokok baik dari Harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan kepolisian secara maksimal dari perencanaan, kemudian kegiatan-kegiatan tugas pokok ini, dan juga kita sudah dilaksanakan audit atau pemeriksaan. Artinya bahwa Polres Pati ini melaksanakan tugas yang diemban oleh kepolisian berdasarkan anggaran. Kita sudah diaudit, dinyatakan clear, ya, tidak ada permasalahan baik dari Mabes maupun dari Polda, sehingga kinerja kita dinyatakan bagus. Ya. Rekan-rekan semuanya, yang bisa kita laksanakan dalam rangka pelaksanaan membantu tugas pemerintah, yang pertama adalah dalam rangka swasembada pangan. Ungkap atau kita kita tangani. Yang pertama adalah jumlah kasus yang kita tangani sebesar 258 kasus dengan penyelesaian 201 kasus. Ya, artinya 80% bisa kita selesaikan. Apabila dibanding dengan tahun 2024 yang jumlah tindak pidananya 233 kasus, penyelesaiannya 199 kasus, ya. Ini penyelesaiannya 85%. Jadi masih ada sekitar 10% perbedaan preminya. Kemudian dari kriminalitas selama 2025 ini ada beberapa kasus yang menonjol yang bisa kita tangani, yaitu sebanyak 54 kasus. Ya. 54 kasus menonjol ini terdiri dari curat-curat curas, pembunuhan, uang palsu, aliran, pembakaran, dan pencucian. Dengan kriteria dari 54 kasus ini, curat 21 kasus, ya, selesai 21 kasus, artinya selesai semua. Kemudian curat 05 kasus, curas di 4 kasus, pembunuhan 1 kasus, kemudian selesai, ya, curat curas sudah selesai semuanya. Kemudian pembakaran 4 kasus, ya, selesai 2 kasus, perjudian 19 kasus, selesai 19 kasus, artinya selesai semua. Sehingga apabila dibandingkan dengan kasus menonjol tahun 2024 yang jumlahnya 75 kasus, ya, ini artinya ada penurunan 21 kasus, yaitu sekitar 28%. Kemudian terkait dengan kejadian narkoba atau kejahatan narkoba yang ada di Kabupaten Pati, jumlah tahun 2025 yang kita tangani sekitar 58 kasus, ya. Kemudian penyelesaian 55 kasus, artinya 98% bisa kita selesaikan. Yang sisanya adalah dalam masih proses, berjalan 3 kasus dengan jumlah tersangka 80 orang. Dengan barang bukti sabu-sabu 153,46 gram dan jenis pil sebanyak 8.689 butir. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu, ya, jumlah kasus yang ditangani 65 kasus. Artinya kita menangani kasus tindak pidana narkoba ini selisih 7 kasus, ya, pada tahun 2024 atau sekitar 10%. Kemudian terkait dengan kejadian bencana alam 2025 ini, Satreskrim Polresta Pati telah mengungkap ada 4 kasus penipuan penggelapan. Yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Kabakop, ada kerugian sekitar 1 miliar lebih. Itu dengan modus pelapor atau korban ditawari untuk kerjasama dalam
pembelian mobil Harley Davidson. Setelah ditunggu dapat fee 3%, uang sudah diserahkan, tapi kemudian sampai saat ini hanya janji-janji dan ternyata uang itu tidak digunakan untuk membeli alat-alat dari Harley Davidson, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi ini mungkin disampaikan kepada warga masyarakat. Kalau memang ada informasi lagi, silakan disampaikan kepada kami, karena pelaku adalah orang Surabaya. Ya, kami sudah melakukan upaya penyelidikan dan ternyata pelaku baru bisa kita amankan sekitar 2 bulanan, ya, dengan kerugian sebesar 1 miliar lebih. Kemudian yang kedua adalah seorang tersangka perempuan, itu berinisial SA, SS, apa ya? S ya. Itu dia modusnya adalah kepada korban menawari untuk membeli pengadaan barang di hotel di Tawamangu, Jawa Tengah. Ya. Tawamangu itu Kabupaten Karanganyar. Ya. Dia menawarkan kepada korban orang Pati dengan iming-iming 10% fee. Ya. Setelah ditransfer sekitar 10 kali dengan total kerugian sejumlah 342.000 rupiah, ya, 340 juta rupiah. Kemudian sampai sekarang baik modal maupun fee-nya tidak diserahkan kepada korban, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu sudah kita amankan dengan ancaman pasal 378 atau pasal 372 dengan ancaman maksimal 4 tahun. Kemudian saya himbau juga kepada masyarakat, ada yang pelaku seperti ini mungkin ada dari korban-korban lain, silakan lapor ke kami. Ya, nanti ini masih dikembangkan. Kemudian untuk yang kedua, seorang perempuan juga, dia berasal dari Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Ini modusnya sama, ya, tapi beda benda. Dia menawarkan sebuah minyak goreng, ya, minyak goreng dengan memakai DO dan seterusnya. Kemudian pelapor karena ada diiming-imingi untung besar, kemudian dia membeli. Setelah membeli, suruh transfer uang kurang lebih total 244 juta. Kemudian setelah diserahkan, minyak gorengnya tidak diserahkan, tidak dikirim, sehingga mengalami kerugian. Kemudian dia melaporkan ke kami, ke Satreskrim Polresta Pati. Kemudian setelah itu kita kembangkan dan alhamdulillah kita amankan tersangka berinisial T. Kita amankan di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah curanmor. Ini masih kita kembangkan karena baru mengaku satu TKP. Ya, TKP-nya di Desa Dukuh Seti, ya. Ya, di Dukuh Seti. Kemudian kita amankan BB dan tersangka. Nanti ini masih kita kembangkan. Ya. Mungkin dari masyarakat, dari korban dikasih cek kosong, ya, sejumlah 1.200.000.000
1 miliar 200. Dia menawari untuk Harley, kemudian uangnya sementara ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena sudah kami cek di Harley-nya ternyata dia tidak pernah berhubungan dengan Itu ceknya asli apa sudah? ceknya asli. Ceknya asli. Dia ngasih cek ini ternyata kita cross check di BCA ternyata tidak ada saldonya. Itu dari tersangka ya ternyata? Iya, dari tersangka diserahkan ke korban. Oke, kemudian yang ini si Arwani kan? Ini buku rekening, kemudian ini HP. Ini rekening kurangnya BCA kita. Gini aja. Oke, kita aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi ya? Kamu? Saya Penggelapan uang ya? saya Ini bagus ini ya. sedia untuk menjalani hukuman sesuai yang berlaku. Dan saya tanggung jawab, saya melakukan salah saya. Dan saya atas hukum sesuai pasal yang berlaku. Insyaallah saya bertanggung jawab secara hukum. Dan saya masih ada niat untuk mengembalikan kepada beliau Siti Aisyah. Terima kasih. Ya, ini ngaku memang tidak bersalah. Tipuan itu. Baru ini pengakuannya, tapi belum ada informasi. Ada satu lagi itu yang laporan ke kami, tapi belum ada polisi ya. Gimana? Bersalah bukan kamu? Uangnya kamu ketahuan apa? Oh, juga. Ya, besar ya. Bilangnya berapa ya? Untuk apa Pak uangnya Pak? Diberikan. Iya, mau diberikan. Padahal ya enggak digunakan untuk kepentingan pendidikan. Oke ya? Iya, Pak. Kamu apa?